Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Prihandono, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan 3 materi yang merupakan series, yaitu dalam seri Bisnis dan Human Rights. Nah, untuk seri yang pertama ini akan menyangkut tentang dasar-dasar dari bisnis dan human rights, atau biasa disebut juga disingkat juga dengan bisnis dan HAM gitu dalam bahasa Indonesianya. Nah, di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, materi ini biasanya diberikan di program S1 untuk mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Nah, untuk pertama kalinya di seri yang pertama ini tentang dasar-dasar bisnis dan hak asasi manusia, ada beberapa poin, di antaranya adalah kenapa bisnis harus menghormati hak asasi manusia, dan perkembangan terakhir dari instrumen bisnis dan hak asasi manusia di level internasional. Kita mulai. Kita mulai dengan definisi hak asasi manusia. Kenapa hak asasi manusia itu ada dan penting? Secara simpel, hak asasi manusia ada karena manusia itu ada gitu. Hak asasi manusia melekat pada kita sebagai manusia. Hak asasi manusia diperlukan sebagai kita sebagai manusia yang bermartabat dalam menjalani hidup yang layak untuk dihormati dan dilindungi. Nah, oleh karena itu hak asasi manusia mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya dia universal, inalienable, inherent. Dia menjamin equality, menjamin dignity dari manusia itu sendiri. Ada banyak skop dari hak asasi manusia tentu saja yang kita kenal, diantaranya hak untuk hidup, hak kebebasan beragama dan berpendapat, hak berserikat, serta berpindah untuk bergerak, dan ada hak atas pendidikan atau juga hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Di mana hak asasi manusia itu mendapatkan tempat dalam sistem hukum, hak asasi manusia diatur secara universal dalam DUHAM. Kita kenal Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang lahir setelah Perang Dunia Kedua bersamaan dengan lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah itu PBB dan negara-negara di level internasional juga mengeluarkan beberapa instrumen penting untuk asasi manusia. Di antaranya adalah Covenant Internasional Hak Sipol atau ICCPR. Lalu ada Covenant Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, atau kita kenal dengan hak ECOSOC. Begitu juga dengan International Labour Organization, ILO, itu mengatur prinsip-prinsip dasar hak tenaga kerja atau juga pekerja dan segala aspeknya, termasuk pekerja perempuan, pekerja anak, jam kerja, hak berserikat, dan lain-lain. Itu sekilas tentang bagaimana hak asasi manusia lahir dan diatur dalam instrumen internasional. Dan tentunya instrumen-instrumen internasional itu juga diadopsi ke dalam hukum nasional melalui ratifikasi oleh negara-negara. Demikian juga ada yang dikenal dengan jus cogens. Jadi hak asasi manusia selain diatur dalam instrumen, dalam hukum yang tertulis, hak asasi manusia juga diatur atau dilindungi melalui instrumen yang tidak tertulis, atau dalam hukum internasional kita kenal dengan customary international law. Hal-hal yang bersifat jus cogens, hal-hal yang bersifat umum, universal, dan mendasar, di antaranya seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, ditorture, bebas dari perbudakan. Itu termasuk hak-hak mendasar jus cogens yang dilindungi dalam level internasional juga dan diakui oleh negara-negara di dunia. Nah, selanjutnya bagaimana perusahaan seharusnya menghormati hak asasi manusia, atau kenapa perusahaan seharusnya menghormati hak asasi manusia. Di
kita kenal tadi sudah ada instrumen-instrumen hak asasi manusia yang melindungi kita sebagai manusia, baik itu di level internasional maupun diadopsi oleh negara masing-masing melalui ratifikasi atau melalui pengakuan oleh negara-negara terhadap hak-hak itu dan diimplementasikan di level internasional masing-masing. Lalu di mana letak korporasi sebagai pihak yang seharusnya menghormati hak asasi manusia? Dalam konsep bisnis dan hak asasi manusia, korporasi sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari komunitas yang hidup di masyarakat, dan di mana masyarakat itu tentu ada individu, ada pemerintah, dan kelompok-kelompok individu tertentu, maka dalam berinteraksinya, korporasi tentu juga harus memperhatikan instrumen-instrumen internasional, standar internasional itu, maupun hukum-hukum nasional yang sudah diratifikasi dan diimplementasikan oleh negara di negara tertentu, negara tersebut. Sebagai bagian dari komunitas, selain bahwa negara itu memiliki kewajiban untuk melindungi, menghargai, dan memenuhi hak asasi manusia, itu artinya negara punya kewajiban untuk memastikan tidak ada satu institusi atau satu pihak yang melanggar hak asasi pihak lainnya, begitu juga negara sendiri untuk tidak melanggar hak asasi warga negaranya. Ada kewajiban, ada tanggung jawab yang lahir juga dari situ bahwa setiap orang juga tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Nah, disinilah lahir dasar bahwa korporasi juga sebagai bagian dari masyarakat itu seharusnya tidak membatasi, menghalangi, mengurangi, ataupun melanggar hak asasi manusia orang lain. Itu alasan yang pertama. Alasan yang keduanya adalah bahwa dalam proses usahanya, korporasi sebenarnya punya kesempatan untuk mendorong pemenuhan hak asasi manusia, di antaranya melalui hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, di mana korporasi mempekerjakan orang-orang atau manusia. Korporasi juga punya kesempatan untuk memberikan akses hak ekonomi yang lebih baik melalui pendapatan, gaji, dan lain-lain. Korporasi juga memberikan sumbangan bagi negara untuk melalui pajak, sehingga dibangun sekolah, jalanan, sehingga juga secara tidak langsung korporasi membantu pemenuhan hak asasi manusia. Namun di sisi lain, korporasi juga dapat berdampak negatif bagi pemenuhan hak asasi manusia. Nah, disinilah letaknya kenapa korporasi harus atau seharusnya juga menghormati hak asasi manusia, yaitu karena dia melibatkan manusia-manusia, orang-orang, individu. Dia dapat mempengaruhi pemenuhan hak asasi manusia orang dan individu tersebut melalui banyak hal. Dalam proses produksi misalnya, korporasi bisa saja melanggar ketentuan mengenai batasan jam kerja. Korporasi juga bisa melanggar ketentuan mengenai upah minimum yang layak gitu. Korporasi juga bisa melanggar ketentuan mengenai keselamatan kerja. Korporasi juga bisa melanggar bahkan ketentuan mengenai perlindungan anak-anak, perempuan, kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari operasi usahanya, sehingga berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat adat, masyarakat sekitar. Nah, itulah alasan kedua kenapa korporasi punya tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. Nah, konsep ini ditangkap
oleh masyarakat dunia melalui proses yang sangat panjang. Sebenarnya bagaimana korporasi berinteraksi dengan hak asasi manusia itu sudah lama sekali, sejarahnya sangat panjang. Kalau kita mau flashback ke belakang itu bisa dilihat dari bagaimana sejarah kita di Indonesia sendiri ini pernah bersinggungan dengan korporasi multinasional pertama di dunia, yaitu VOC. Jadi disitulah bagaimana sebuah usaha dapat mempengaruhi, contoh bagaimana sebuah usaha dapat mempengaruhi hak asasi manusia. Namun memang konsep hak asasi manusia waktu saat itu masih belum berkembang seperti dengan yang sekarang. Nah, dalam perkembangannya ada banyak contoh di mana korporasi tentu dapat mempengaruhi pemenuhan hak asasi manusia, di antaranya korporasi-korporasi misalnya yang bergerak bidang pertambangan, manufaktur, dan sektor jasa, bahkan di sektor jasa, di mana masyarakat sekitar atau pekerjanya atau konsumennya itu dapat terpengaruh oleh kegiatan usaha korporasi. Nah, dalam perkembangannya, negara-negara dunia mulai sadar bahwa kegiatan usaha korporasi seharusnya memberikan dampak positif, bukan sebaliknya, bagi hak asasi manusia. Karena tujuan utama dibentuk institusi bernama korporasi ini adalah untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, manfaat yang baik. Atau itu lahir dari teori corporate citizenships, bahwa korporasi ini bagian dari masyarakat yang seharusnya dia memberikan sumbangan yang positif bagi masyarakat. Nah, pada perkembangannya di tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 sudah ada pembahasan di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai bagaimana sebaiknya korporasi ini diatur dalam sebuah instrumen treaty atau konvensi. Saat itu dilahirkan sebuah instrumen yang bernama The Norms atau Norms on Corporate Human Rights Obligation. Namun di tahun 2005, waktu norms ini diajukan untuk disetujui oleh negara-negara, sayang sekali the norms ini ditolak dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa waktu itu, Pak Kofi Annan, keluar dengan beberapa ide, diantaranya idenya adalah dengan tahun 2006 itu mengangkat utusan khusus, spesial representatif untuk Sekjen PBB, yaitu Pak John Ruggie, untuk merumuskan bagaimana sebaiknya korporasi ini menghormati hak asasi manusia. Nah, Pak John Ruggie melakukan penelitian, mengundang korporasi, semua stakeholder, dan pihak-pihak yang berkepentingan, dikumpulkan semua oleh Pak John Ruggie, regulasi-regulasi nasional yang berkaitan dengan bagaimana negara mengatur korporasi terhadap hak asasi manusia, kewajiban hak asasi manusianya. Sehingga Pak John Ruggie di tahun 2011 muncul dengan yang disebut dengan United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights. Nah, United Guiding Principle on Business and Human Rights ini unik. Yang pertama karena dia instrumen yang non-binding. Jadi sepertinya Pak John Ruggie sebagai inisiator atau yang melakukan penelitian dan pembahasan analisa mengenai framework ini, itu merasa bahwa atau ya meyakini bahwa bila instrumen internasional yang ditawarkan bersifat binding tentu akan ditolak lagi sebagaimana yang terjadi di tahun 2005, sehingga UN Guiding Principles on Business and Human Rights atau disingkat biasanya dengan UNGPs ini lahir bersifat non-binding dan berbentuk panduan. Jadi namanya United Nations Guiding Principle.
Jadi memang ditujukan sebagai instrumen panduan bagi baik pemerintah, korporasi maupun stakeholders, kelompok kepentingan lainnya, diantaranya masyarakat, korban, maupun kelompok sipil yang mendampingi masyarakat korban itu. Nah, UNGPs ini selain dia unik karena dia non-binding itu tadi, ada satu proses yang didorong oleh UNGPs. Satu proses ini menunjukkan kekuatan dari UNGP itu, yaitu di pilar keduanya yang mengubah bagaimana framework untuk membuat korporasi menghormati hak asasi manusia. Bila sebelum UNGPs lahir, masyarakat sipil mendorong korporasi untuk menghormati hak asasi manusia melalui satu mekanisme, yaitu naming and shaming, yaitu korporasi disebut namanya dan dipermalukan. Di UNGPs ini lahir satu konsep baru yang ditawarkan oleh John Ruggie, yaitu knowing and showing. Jadi korporasi diharapkan mengetahui dampak negatif apa yang bisa ditimbulkannya. Selanjutnya menunjukkan showing, menunjukkan kepada masyarakat langkah-langkah apa yang sudah diambil dan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Nah, dengan cara inilah menurut John Ruggie sebagai inisiator dari UNGPs, korporasi dapat menghormati hak asasi manusia secara gradual. Jadi kalau tidak bisa mengharapkan korporasi untuk berubah seketika, secepat-cepatnya untuk menghormati hak asasi manusia, maka yang dilakukan adalah membuat korporasi berubah secara pelan-pelan, lebih baik lagi, yaitu dengan cara knowing and showing. Jadi itu dua hal penting yang lahir bersama-sama dengan UNGP. Sebenarnya ada satu lagi kelebihan karakteristik dari UNGP selain dari binding. Dia menawarkan konsep yang non-binding, yang oleh karena itu dapat diterima oleh negara-negara di dunia ini dan dapat diterima oleh korporasi itu sendiri sebagai yang akan melakukan panduan ini. Nah, yang kedua konsep knowing and showing itu tadi, dan yang ketiga UNGPs adalah salah satu-satunya, kalau bisa dibilang begitu, instrumen di level internasional yang diterima oleh semua stakeholders dalam isu bisnis dan human rights ini, dalam permasalahan bagaimana bisnis seharusnya menghormati hak asasi manusia. Ada banyak instrumen, nanti di seri yang kedua akan saya sampaikan, tapi UNGPs ini adalah instrumen payungnya, instrumen utama di mana negara-negara semuanya waktu ini ditawarkan, jadi tidak ada satu negara pun yang menolak. Jadi semua unanimous menerima UNGP. Jadi itu salah satu lagi kelebihan UNGP dari 3 kelebihan yang tadi disampaikan. Sehingga dengan demikian saya tadi sudah menyampaikan di awal mengenai hak asasi manusia, apa itu hak asasi manusia. Selanjutnya, kenapa korporasi seharusnya menghormati hak asasi manusia. Dan yang ketiga barusan ini adalah bagaimana apa instrumen yang bisa digunakan untuk menjembatani antara kewajiban hak asasi manusia dan tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia, yaitu dengan lahirnya United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights di tahun 2011. Baik, selanjutnya adalah apa yang ada di dalam UNGPs itu. Nah, UNGPs itu terdiri dari 3 pilar. Pilar pertama adalah state obligation to protect, state
yang kedua corporate responsibility to respect, yang ketiga remedy, access to effective remedy. Nah, menurut John Ruggie, UNGPs terdiri dari 3 pilar utama ini yang kalau salah satu pilarnya hilang, berarti akan melemahkan bagaimana membuat korporasi menghormati hak asasi manusia. Kita mulai dulu dari pilar yang pertama. Nah, dalam konsep hak asasi manusia, nggak ada yang berubah banyak dari pilar pertama ini, di mana konsep hak asasi manusia internasional membebankan negara sebagai main duty bearer atau penanggung jawab utama dari pemenuhan hak asasi manusia. Pilar pertama di UNGP juga berisi itu. Jadi negara diharapkan atau ada obligation gitu, state duty to protect, ada duty, ada kewajiban. Maksudnya di pilar 1 ini John Ruggie atau UNGP semua mengingatkan lagi kepada negara-negara, negara-negara berdasarkan konvensi-konvensi, treaty, hukum kebiasaan internasional, jus cogens, kalian negara memiliki kewajiban untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan mendorong penghormatan hak asasi manusia. Itu bisa melalui regulasi, bisa mencegah melalui penyelidikan, maupun menghukum, melakukan sanksi-sanksi. Nah, di pilar 1 tidak banyak yang berubah. Pilar 1 mau mengkonfirmasi lagi bahwa negara punya duty, punya kewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia melalui regulasi, sanksi, dan lain-lain. Nah, di pilar kedua, ini yang terobosan baru dalam UNGP yang sudah saya sampaikan di depan, diantaranya kelebihannya adalah knowing and showing. Nah, pilar kedua berbunyi corporate responsibility to respect. Jadi korporasi mempunyai tanggung jawab untuk menghormati. Menurut UNGP, bagaimana cara korporasi menghormati hak asasi manusia? Yang pertama adalah, yang utama adalah do no harm. Artinya tidak menghindari untuk melakukan, memberikan dampak negatif atau melanggar hak asasi manusia. Jadi itu prinsip utama dalam corporate responsibility to respect. Caranya bagaimana untuk do no harm? Maka UNGP memberikan konsep knowing and showing itu tadi. Nah, cara yang paling tepat untuk knowing and showing menurut UNGP adalah melakukan uji tuntas hak asasi manusia. Karena dengan melakukan assessment, penilaian dampak negatif apa yang bisa ditimbulkan oleh korporasi, maka korporasi dapat menghindari melakukan pelanggaran hak asasi manusia itu. Nah, bagaimana melakukan uji tuntas hak asasi manusia akan saya sampaikan di video yang seri ketiga. Selanjutnya yang terakhir, pilar ketiga dari UNGP adalah access to effective remedy. Nah, menurut John Ruggie, pilar pertama, state duty to protect maupun corporate responsibility to respect, itu nggak cukup. Harus ada pilar ketiga, yaitu memastikan bahwa masyarakat korban mendapatkan akses yang efektif untuk pemulihan. Karena tanpa akses pemulihan ini, maka bagaimana mencegah korporasi untuk tidak menghormati hak asasi manusia akan gagal. Nah, sehingga lengkap. Jadi 3 pilar dalam UNGP ini, yang pertama menyangkut pemerintah, duty to protect. Yang kedua menyangkut perusahaan, responsibility to respect. Dan yang ketiga, ini menyangkut akses pemulihan yang berarti menyangkut korban. Nah, di korban ini ada banyak aspek, tidak hanya korban, tapi juga memberikan masyarakat sipil akses untuk membantu korban. Nah, 3 pilar ini penting. Jadi yang saya sampaikan tadi, salah satunya hilang, itu berarti akan melemahkan semua usaha untuk membuat korporasi menghormati hak asasi manusia atau responsible business conduct istilahnya. Karena tiga unsur ini, pemerintah, korporasi maupun korban, ketiga-tiganya harus mendapatkan porsi yang sama dan melakukan tugasnya masing-masing. Begitu juga untuk korban mendapatkan haknya untuk memperoleh pemulihan. Nah, rasanya itu
dasar-dasar mengenai business and human rights atau bisnis dan hak asasi manusia, bagaimana apa hak asasi manusia itu, bagaimana korporasi memiliki tanggung jawab hak asasi manusia, instrumen UNGPs lahir, dan apa saja instrumen penting atau isi penting, poin-poin penting dalam UNGPs, yaitu 3 pilar sudah saya sampaikan. Selanjutnya akan saya lanjutkan dalam seri berikutnya, 2 seri video di 2 seri berikutnya lainnya. Terima kasih. Salam dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.